Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk memulai kuliah tentang mesin listrik. Jadi di sini nama mata kuliahnya adalah mesin listrik. Untuk pertemuan pertama, nanti kita akan membahas tentang pengenalan mesin listrik. Jadi ini mungkin istilah baru ya bagi Anda. Kita akan mempelajari mesin-mesin yang menghasilkan listrik atau mesin-mesin yang digerakkan oleh energi listrik. Sebelum kita mulai, saya sampaikan untuk biodata singkat dari saya. Ini nama lengkap saya, lengkap dengan gelarnya. Ini tempat tanggal lahir saya. Yang berikutnya alamat, ini alamat di Jogja. Berikutnya adalah pekerjaan utama di sini. Pengalaman kerja ya di bidang electrical, baik sebagai dosen, sebagai teknisi di industri, sebagai engineer, ya, bidang electrical, sebagai peneliti, sebagai konsultan, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah pengalaman-pengalaman kerja yang pernah kami lakukan. Yang berikutnya adalah tentang email. Silakan nanti kalau Anda mau kontak saya. Ya. Ini beberapa foto saya pada saat saya ada tugas, ya, bukan piknik ini. Ini adalah tugas, ya. Ini kontaknya, jadi silakan nanti kalau yang masih mengalami kesulitan nanti bisa Anda kontak saya. Nah, tujuan pembelajaran mesin listrik ini saya ilustrasikan pada gambar ini. Mungkin sebelum kita memulai kuliah ini masih pada bingung nih. Apa sih yang dimaksud dengan mesin listrik? Ya, jenisnya itu apa saja? Penggunaannya di mana? Nah, ini yang paling penting. Karena kalau Anda nggak ngerti tentang manfaat Anda mempelajari ini nanti untuk apa, itu nanti mesti tidak akan termotivasi. Nah, sehingga nanti di sini Anda akan seperti pada ilustrasi gambar ini, cemberut. Di kelas cenderung malas. Di kelas cenderung tidak memperhatikan, tidak mau membaca referensi. Kenapa ya? Karena nggak ngerti manfaatnya. Oleh karena itu saya jelaskan manfaatnya nanti kita mempelajari mesin listrik. Nggak usah khawatir. Mesin listrik itu adalah kompetensi utama bagi mahasiswa teknik elektro apabila nanti Anda ingin bekerja di bidang electrical. Nah, ini kata kuncinya, apakah nanti Anda akan bekerja di bidang electrical atau tidak. Memang ada Pak lulusan teknik elektro yang tidak bekerja pada bidang electrical. Banyak. Oleh karena itu kalau memang nanti Anda mau bekerja di bidang electrical, ya, apa pekerjaan di bidang electrical? Anda bisa menjadi seorang teknisi listrik. Anda bisa menjadi seorang engineer, ya, atau insinyur listrik. Anda bisa menjadi manajer. Anda bisa menjadi seorang ahli di bidang teknik listrikan. Nah, maka ini Anda membutuhkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keteknik listrikan. Nah, salah satunya adalah tentang mesin listrik ini. Nah, sehingga dengan Anda tahu ya manfaat belajar ilmu ini, harapannya Anda akan berubah menjadi lebih semangat, lebih termotivasi, lebih senang, lebih bergairah, lebih fresh. Ini harapan saya, sehingga nanti ke depan Anda bisa memperkaya diri ya. Tugas saya sebagai dosen adalah membuat Anda menjadi mahasiswa yang mau terus untuk belajar. Kalau masalah ilmu nanti silakan Anda bisa cari banyak sumber ilmu. Dari buku saya bisa, dari buku-buku yang dikarang oleh para ahli di bidang electrical juga boleh. Dari internet juga banyak, dari video pembelajaran di internet juga melimpah. Yang penting adalah semangat Anda untuk belajar. Nah, ini yang saya harapkan dari perkuliahan ini.
sebagaimana telah saya sebutkan tadi, ya, supaya Anda tertarik pada mata kuliah di bidang electrical, Anda harus tahu pekerjaan di bidang electrical itu apa aja. Ini saya jelaskan ya. Anda sebagai mahasiswa teknik elektro itu jangan merasa rendah diri. Rendah hati boleh, tapi jangan rendah diri. Minder. Tetapi Anda harus optimis. Kenapa kok harus optimis? Karena hampir semua pekerjaan di dunia industri itu menggunakan energi listrik. Tidak ada satupun di dunia ini ya, industri, instansi, tempat usaha yang tidak mempunyai listrik. Kecuali memang perusahaan itu memang didesain tanpa menggunakan listrik. Tapi itu ya mungkin kita akan sangat sulit mendapatkannya. Silakan Anda cari ya di tempat Anda di Indonesia, di Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan di Irian. Hampir semua instansi, rumah, tempat kerja, kantor, rumah sakit, kampus, hotel, industri menggunakan energi listrik. Nah, inilah kesempatan Anda untuk menjadi bagian dari pekerjaan itu. Nah, sekarang saya jelaskan tentang pekerjaan-pekerjaan di bidang electrical itu apa. Ada banyak sekali pekerjaan di bidang electrical. Nah, ini jabatannya. Nah, jabatan yang paling tinggi yaitu ya adalah engineer-nya di bidang engineering-nya. Nah, sebagai seorang mahasiswa teknik elektro, harapannya nanti Anda bisa menjadi seorang engineer, seorang insinyur, seorang pemikir. Tidak hanya tahu ilmunya, tetapi harus mampu untuk praktiknya, mampu untuk menerapkan ilmu dalam pekerjaan. Yang berikutnya adalah procurement, ya. Engineering itu pekerjaannya merencanakan, mendesain, membuat sistem. Ya. Contoh sederhana, misalkan rumah sakit membutuhkan sistem kelistrikan, maka Anda harus mampu mendesain kebutuhan penerangan, mendesain kebutuhan untuk stop kontak, mendesain kebutuhan untuk air conditioning, mendesain untuk kebutuhan penangkal petir, mendesain untuk sistem komunikasi datanya, mendesain sistem instalasi secara keseluruhan, dan lain sebagainya. Itu adalah tugas seorang engineer. Yang kedua adalah procurement. Seorang engineer itu tidak akan bisa bekerja dengan baik tanpa adanya procurement. Procurement adalah berkaitan dengan pembelian peralatan yang dibutuhkan. Engineer merancang nanti ukuran kabelnya, jenisnya adalah NYM, NYF, NYGBY. Kalau bawah tanahnya XLPE, ukurannya misalkan 250 mm persegi. Nah, procurement nanti akan mengadakan ke sana. Berikutnya adalah pekerjaan construction. Kalau di electrical ya installation. Ini installation. Instalasinya, bagaimana pemasangannya. Nah, ini juga penting. Yang berikutnya testing. Setelah dipasang harus dites apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Setelah ditesting, decommissioning, diserahkan kepada yang punya. Nah, ini menyerahkan harus dengan baik. Perencanaannya bagus, bahan-bahan yang dibutuhkan bagus, yang mengerjakan orang-orang yang kompeten, instalasinya dilakukan dengan standar yang baik, ya. Sebelum diserahkan dilakukan testing, setelah itu nanti diserahkan kepada yang punya. Yang punya siapa? Sehingga nanti yang punya itu bisa melakukan kegiatan operasi dengan baik. Nah, tentu saja di dalam pekerjaan, di dalam operasi nanti ada pemeliharaan atau maintenance, ada perawatan, ada perbaikan dan lain sebagainya. Nah, bidang-bidang electrical sangat banyak ya, mulai dari electricalnya, listriknya, elektroniknya, kontrolnya. Ini kalau bidang kontrol ya, ini ada beberapa yang nanti saya sampaikan ya. Nah, di dalam pekerjaan teknik kita nanti sering mendengar istilah EPC, yaitu engineering, procurement, dan construction. Ini pekerjaan project. Biasanya kalau di project ya EPC. Ya. Nah, nanti termasuk di motor listrik. Misalkan ini pabrik mau membuat prosesnya ada, misalkan prosesnya adalah
di pembangkit ya. Pembangkit itu untuk boilernya inputnya dari air laut. Air lautnya mengambil dari laut ya. Untuk mengambil air laut itu dibutuhkan proses yang namanya misalkan di sana adalah desalination untuk merubah dari air laut menjadi air tawar. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ngambilnya pakai pompa. Nah, pompanya kebutuhannya berapa? Itu adalah mesin listrik. Nah, sehingga Anda sebagai seorang engineer nanti harus bisa merancang. Oh, kalau yang dibutuhkan kapasitasnya per detiknya sekian, maka Anda harus tahu ukuran pompanya ya. Pompa nanti penggeraknya pakai apa? Pakai motor listrik. Motor listrik ukurannya berapa HP? Oh, untuk motor listrik ukuran sekian HP nanti dayanya berapa? Kalau sudah tahu dayanya berapa, tegangannya berapa. Kalau sudah tahu tegangannya berapa, nanti arusnya berapa. Sehingga nanti Anda bisa menentukan berapa ukuran penampang penghantar. Setelah nanti Anda tahu ukuran penampang penghantar, Anda bisa tahu nanti berapa nanti pengaman yang dibutuhkan. Nah, setelah Anda tahu pengamannya, nanti bagaimana startingnya? Apakah pakai direct online, ataukah pakai bintang segitiga, ataukah pakai nanti soft start, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan seorang engineering. Ya. Nah, untuk bekerja sebagai profesi tadi ya dibutuhkan yang namanya kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi is an underlying characteristic of an individual. Jadi di sini adalah underlying characteristic of an individual. Pemahaman terhadap karakteristik ya. Karakteristik itu sesuatu yang melekat ya pada seseorang, of an individual, pada seseorang. That is causally related to criterion reference effective. Jadi di sini yang berkaitan dengan apa? Kriteria yang berkaitan dengan efektivitas and or superior performance atau unjuk kerja yang sangat baik in a job or situation, dalam melakukan sebuah pekerjaan. Jadi di sini kata kuncinya kalau kita terjemahkan secara bebas adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan kerja. Yang dilandasi oleh apa? Performance tadi ya, kompetensi tadi ini. Nah, kompetensi itu di sini dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, pengetahuan, keterampilan, dan sikap seperti apa yang dibutuhkan? Yaitu di sini yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi kalau Anda mau menjadi seorang engineer bidang electrical, ya Anda harus punya pengetahuan, punya keterampilan, punya sikap yang terstandar. Ini contoh beberapa pekerjaan ya, seorang engineer, seorang teknisi di bidang electrical engineer. Nah ini kalau di project building bangunan, ya Anda harus mendesain ya sebuah instalasinya. Ini sebelum jadi Anda harus tahu ya untuk mengecek apakah proses construction atau instalasinya itu sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Ini proses checkingnya nanti kalau sudah jadi nanti seperti apa. Ini proses maintenance-nya. Ini di beberapa pekerjaan di bidang electrical. Nah, kompetensi tadi itu sudah saya jelaskan harus dapat diobservasi. Jadi kalau nanti industri membutuhkan Anda sebagai orang engineer, maka ya harus bisa diobservasi. Apakah benar Anda itu kompeten atau tidak? Nah, bagaimana nanti cara mengobservasinya? Ya, ini sudah dirumuskan oleh tokoh pendidikan yang namanya Bloom. Nah, di sini dia membuat taksonomi, ya, penjelasan tentang konsep dari kemampuan atau kompetensi. Nah, menurut Bloom, yang namanya kompetensi itu minimal terdiri dari 3 aspek. Jadi bisa diukur seseorang itu dikatakan kompeten atau tidak, minimal bisa diukur dari 3 aspek. Apa aja? Yang pertama adalah kognitif atau pengetahuan. Yang kedua keterampilan atau psikomotoriknya. Yang ketiga adalah sikap pada saat dia bekerja. Sehingga nanti minimal ini. Orang dikatakan kompeten itu kalau punya pengetahuan.
Orang bisa melakukan pekerjaan di bidang electrical, harus dasarnya dia punya pengetahuan. Yang kedua dia terampil. Yang ketiga dia harus punya sikap yang profesional. Nah, untuk yang pekerjaan-pekerjaan tingkat tinggi mungkin Anda dibutuhkan yang namanya experience atau pengalaman. Jadi nanti kalau Anda sudah pernah bekerja, nanti yang diukur bukan ini aja ya. Ini nanti bisa direpresentasikan dari ini ya, experience. Tapi kalau Anda baru saja lulus itu nanti yang diukur biasanya adalah potensi. Apakah nanti Anda berpotensi atau tidak? Anda itu cocok di pekerjaan ini atau tidak? Nah, sekarang kita lihat untuk bagaimana cara mengukur pengetahuan. Bloom itu sudah merumuskan ada 6 level pengetahuan. Nah, yang disempurnakan oleh Anderson di sini. Ada 6 level yang dibagi menjadi 2. Level 1 sampai 3 disebut sebagai lot, level 4 sampai 6 disebut sebagai hot. Apa itu lot? Lot adalah low order thinking skill. Jadi nanti kalau Anda di dalam mempelajari bidang-bidang teknik elektro, levelnya jangan yang lot ini. Hanya menghafal aja, tahu, oh ini itu namanya apa? Motor, ini namanya apa? Generator, ini namanya apa? Stator, ini namanya rotor. Itu adalah level yang paling rendah. Tapi Anda ya harus tahu untuk how to know itu. Minimal Anda bisa menaikkan menjadi how to understand. Motor fungsinya untuk apa? Generator fungsinya untuk apa? Setelah itu Anda harus tingkatkan menjadi how to apply. Oh, kalau motor listrik, motor DC cocoknya digunakan untuk apa? Motor listrik AC digunakan untuk apa? Trafo itu nanti penempatannya bagaimana? Pemasangannya seperti apa? Nah, sebagai seorang engineer, Anda nanti dibutuhkan kemampuan HOTS untuk merancang suatu sistem yang optimal. Nah, cirinya di sini apa? Kemampuan analisis. Jadi sebagai seorang engineer di bidang electrical nanti harus menganalisis. Oh, kalau motor listrik saya operasikan dengan tegangan sekian, frekuensinya sekian, bebannya sekian, penghantarnya ukurannya sekian, kira-kira ini pengaruhnya seperti apa? Kalau tegangannya saya naikkan, itu nanti bagaimana? Itu adalah analisis. Yang berikutnya adalah mengevaluasi. Ini penting. Anda harus melakukan checking. Ya, apakah ini sudah sesuai dengan standar atau belum? Apakah ini sudah sesuai dengan ketentuan atau belum? Ada instalasi listrik untuk motor ya. Motor ukurannya misalkan 500 kW. Tegangannya misalkan 380. Oh, kok yang digunakan kabelnya ukurannya kok tidak sesuai. Nah, ini Anda harus tahu di sini. Karena Anda punya kemampuan evaluasi. Anda harus hitung. Circuit breaker-nya kok ukurannya tidak pas. Ya, Anda bisa evaluasi. Breaking capacity-nya tidak pas. Nah, ini Anda harus tahu. Nah, yang paling tinggi dari kemampuan HOT adalah how to kreatif, yaitu inovasi. Harapannya nanti Anda bisa menemukan inovasi-inovasi agar mesin listrik itu menjadi lebih efektif dan efisien. Gimana caranya? Dengan menambahkan sesuatu, dengan mengurangi sesuatu, dengan merubah parameter sesuai dengan kaidah keilmuan. Jangan membuat inovasi yang tidak sesuai dengan kaidah keilmuan. Itu namanya ngawur. Kalau di bidang engineering tidak boleh, ya harus ada dasar keilmuannya. Nah, yang kedua itu adalah skill. Gimana cara mengukur skill? Skill itu ada 5 tingkatan menurut Hero. Nah, ini ada banyak, mungkin kalau menurut ahli yang lain mungkin ada bisa 6 atau 7 atau berapa. Menurut Hero, saya referensinya adalah menurut Hero. Jadi yang dinamakan skill keterampilan itu diawali dari apa? Ya di sini. Awalnya itu adalah meniru atau imitasi. Jadi pertama kali Anda itu di bidang electrical ya Anda harus tiru. Oh, untuk cara menyambung bintang segitiga itu seperti apa? Ya lihat buku. Setelah Anda terbiasa dengan pekerjaan meniru atau imitasi, nanti Anda akan meningkat menjadi manipulasi. Tanpa meniru, udah hafal. Oh, kalau untuk
rangkaian bintang segitiga itu seperti ini. Oh, untuk bintang-bintang seperti ini. Oh, untuk trafo vektor grupnya misalkan YD5 seperti ini. Ya. Oh, untuk rangkaian hubungan zigzag seperti ini. Anda tahu. Tanpa meniru, tanpa melihat buku. Nah, kalau sudah lama bekerja, nanti Anda akan menaik tingkat menjadi lancar dan tepat. Kalau ini tanpa meniru mungkin masih lambat. Mungkin gini masih benar nggak sih ya? Nah, seperti itu. Tapi kalau di sini udah presisi, udah tepat. Naik lagi menjadi akurat dan cepat. Waktunya menjadi lebih cepat. Nah, yang paling tinggi nanti adalah naturalisasi. Ada udah spontan. Oh, kalau melihat aja udah tahu. Oh, ini untuk rangkaian bintang segitiga ini salah nih. Otomatis. Oh, ini penempatan mesin listriknya seperti ini nggak sesuai. Oh, ini vektor grup trafonya ini nggak cocok. Ini sudah spontan. Nah, ini harapannya nanti Anda sudah level ke sana nanti kalau sudah jam terbangnya tinggi. Nah, ini step-step yang harus dibangun. Anda tinggal pilih mau sampai kemana. Untuk bisa level yang 5 ini kita perlu jam terbang, perlu berlatih. Ya, meniru ya, tanpa contoh, menjadi lancar, menjadi tepat, menjadi presisi, menjadi naturalisasi. Nah, terakhir itu adalah sikap, ada 5 level di sini. Menurut Krathwohl di sini. Nah, biasanya kalau kaitannya dengan sikap, pertama kali orang itu ya menerima. Kalau Anda tak saya ajari begini ya nerima. Lama-lama nanti Anda akan merespon. Pak, kalau seperti ini apakah sudah sesuai dengan standar atau belum? Ini merespon. Bertanya itu juga merespon. Kalau awal-awal mesti mungkin untuk bertanya malu kan? Takut. Tapi kalau sudah bisa seperti itu. Kalau udah lama Anda bisa menghargai. Bisa bekerja sama dengan teman, dengan kolega, dengan atasan, dengan bawahan, dan lain sebagainya. Sudah level sikapnya sudah bisa mengatur diri, disiplin. Ya. Nah, yang paling tinggi adalah kalau Anda sudah bisa menjadikan pola hidup atau karakter atau profesi. Anda profesinya sebagai orang teknisi ya harus seperti ini. Karakternya sebagai engineer ya seperti ini. Ini penting ya, kaitannya dengan ini. Nah, yang perlu kita pahami berkaitan dengan mesin listrik itu kita perlu tahu juga tentang yang namanya revolusi industri 4.0. Apa itu revolusi? Revolusi itu perubahan yang sangat cepat di bidang industri. Nah, kita sudah mengalami 4 kali perubahan yang sangat cepat ini, yaitu revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Kapan revolusi industri 1.0 dimulai? Yaitu abad 18. Cirinya apa? Yaitu penemuan mesin uap oleh James Watt dan teman-teman. Nah, di sini akibatnya terjadi mekanisasi. Di Eropa terjadi revolusi. Proses produksi yang tadinya pakai manual berubah menjadi pakai mesin uap. Sehingga terjadi revolusi besar-besaran. Salah satu yang menyebabkan bangsa Eropa itu melanglang buana ya karena terjadinya revolusi industri tadi. Nah, revolusi industri yang kedua adalah revolusi industri yang terjadi pada abad 19. Cirinya apa? Cirinya adalah ditemukannya listrik. Ya, sejak ditemukan listrik, maka terjadi perubahan besar. Yang tadinya menggunakan mesin uap, sekarang sudah menggunakan listrik. Walaupun di dalam pembangkit ya tetap menggunakan mesin uap seperti PLTU itu ya tetap pakai uap. Jadi PLTU itu ya masih menggunakan teknologi revolusi industri 1.0. Kereta api uap ya masih ingat yang sekarang banyak dijadikan kereta wisata. Jadi kalau nanti mau menjalankan kereta api harus menggunakan kayu bakar untuk masak air. Airnya nanti berubah jadi uap, uapnya nanti di pressure dengan tekanan tinggi sehingga nanti bisa menggerakkan piston. Sehingga nanti bisa menggerakkan mesin kereta api. Revolusi industri yang ketiga adalah abad 20. Sejak ditemukannya semikonduktor, yaitu transistor dan teman-temannya. Sehingga di sini muncul istilah
teknologi komputasi dan komunikasi dengan ciri otomasi. Ini nggak lama ya, di abad 21 kita sekarang ini kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 dengan konsep otonomi. Cirinya apa di sini? Ada sistem cerdas ya, IoT ya, dan lain sebagainya. Nah, ini secara lengkap ya karakteristik dari revolusi industri 4.0 ya. Segala sesuatunya online, termasuk sekarang kuliah, belajar itu online. Yang berikutnya digital ekonomi, pembayaran sekarang sudah tidak pakai uang, tetapi menggunakan kartu. Ya sebenarnya isinya ya uang tadi. Uangnya uang digital. IoT, perangkat-perangkat sekarang bisa dikontrol jarak jauh dengan menggunakan internet. Ya. Lampu di rumah kita, televisi, mesin cuci, dan lain sebagainya bisa kita kontrol dengan IoT. Termasuk CCTV di rumah kita bisa kita kontrol. Berikutnya adalah AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Ini banyak marak di perangkat telepon ya, HP ini sudah dilengkapi dengan AI. Perangkat-perangkat yang lain juga banyak, termasuk mesin listrik ke depan mungkin bisa dilengkapi dengan big data ya. Orang sekarang ngambil foto itu sudah murah. Bahkan orang untuk nyebar foto, video itu sudah sangat bebas. Robotik, printer 3 dimensi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas tentang mesin listriknya. Prinsip dasar mesin listrik itu adalah apa? Di sini adalah adanya konversi energi elektromekanik. Yaitu konversi dari energi listrik menjadi energi mekanik. Atau sebaliknya, dari energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, alat yang dapat digunakan untuk mengubah dari energi mekanik ke energi listrik itu dinamakan sebagai generator. Sedangkan untuk perubahan energi listrik menjadi energi mekanik itu disebut sebagai motor. Nah, yang berikutnya ada satu lagi mesin listrik ya, yaitu mesin statik, yaitu merubah dari apa? Dari energi listrik ya menjadi energi listrik juga. Jadi listrik dirubah jadi listrik itu namanya menggunakan alat yang namanya transformator. Nah, di sini prinsipnya baik trafo, motor maupun generator itu adalah menggunakan prinsip medan magnet dan medan listrik. Ya. Ini prinsip yang nanti digunakan. Ya. Nah, mesin listrik itu dikenal pada tahun 1831, tadi abad 19 ya, revolusi industri 2.0. Ya, ini penemuan dari Michael Faraday dan teman-teman ya mengenai induksi elektromagnetik. Teman-temannya siapa? Ada Gauss, ada Ampere, ada Coulomb, ya, ada Lorentz dan lain sebagainya. Yang berikutnya itu penelitian konsep mesin listrik itu terus dilakukan ya sampai Thomas Alva Edison itu menemukan Thomas Alva Edison itu menemukan bola lampu ya dan melakukan pengembangan terus-menerus ya sampai dia menemukan generator DC. Generator itu ya peralatan yang bisa menghasilkan listrik. Sehingga di sini menjadi satu daya utama untuk peralatan-peralatan industri baik di rumah, kantor maupun industri. Yang berikutnya adalah tahun 1888 ya Nikola Tesla yang sekarang namanya dijadikan untuk mobil listrik ya. Itu mematenkan penemuan tentang motor listrik jenis induksi 3 fase. Nah, konsep Tesla ini ya sangat spektakuler karena hampir sekarang ini motor-motor yang digunakan itu adalah motor induksi 3 fase, terutama di industri. Nah, terus dikembangkan oleh Carl Steinmetz ya pada tahun 1890 ya. Muncul trafo ya sehingga membuka jalan ya untuk melakukan transmisi daya listrik dengan jarak jauh. Nah, ini perkembangannya. Nah, sekarang kita lihat ruang lingkupnya. Mesin listrik nanti yang akan dipelajari itu apa saja? Nanti yang akan kita pelajari itu isinya ini ya. Yang pertama adalah mesin listrik statik atau yang disebut sebagai trafo. Nah, ini trafo untuk besar ya tenaga. Nanti kita bahas lebih mendetail trafo itu seperti apa. Yang kedua akan kita bahas mesin DC
Mesin DC terdiri dari dua, yaitu generator DC dan motor DC. Jadi nanti ada generator, ada motor. Nah, ini adalah untuk yang DC. Yang berikutnya adalah mesin AC. Mesin AC nanti ada dua, ada generator AC, generator sinkron, dan motor AC. Ini generator AC, ini adalah motor AC. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah motor universal. Universal itu artinya adalah umum, ya. Jadi dia inputnya bisa dapat dari AC maupun DC. Yang berikutnya ada motor servo, ini yang sekarang lagi tren, banyak digunakan untuk kontrol. Ada motor stepper dan motor-motor yang lain. Nah, ini kira-kira yang nanti akan kita bahas. Nah, kalau kita lihat klasifikasinya seperti apa, ya di sini untuk klasifikasinya untuk mesin listrik itu dibagi menjadi dua. Ada mesin AC, ada mesin DC. Nah, mesin AC itu nanti yang kita bahas ada mesin sinkron dan ada mesin asinkron. Nah, mesin sinkron itu ada mesin histeresis, ada mesin permanen magnet, ada mesin sinkron lilit. Sedangkan untuk mesin asinkron itu nanti ada mesin rotor sangkar dan ada mesin rotor lilit. Nah, untuk DC nanti dibagi dua, yaitu yang penguatan sendiri dan penguatan terpisah. Yang berikutnya nanti ada, ini yang penguatan sendiri dibagi menjadi tiga, mesin DC seri, DC paralel, dan DC kompon. Ini kira-kira nanti ruang lingkup yang akan kita bahas. Termasuk nanti aplikasinya di dunia kerja itu seperti apa. Mesin AC tadi ada mesin sinkron, ada mesin asinkron. Itu dipakainya di mana? Nanti kita bahas secara detail. Nah, di sini kalau kita klasifikasikan mesin listrik ya, yang energinya di sini ada dari energi mekanik menjadi energi listrik, itu kalau arahnya seperti ini namanya generator listrik. Kalau kebalikannya, energi listrik menjadi energi mekanik namanya motor listrik. Sama ini ya, yang dari mekanik ke listrik itu namanya generator, yang dari listrik ke mekanik namanya motor. Nah, sekarang yang berikutnya adalah yang listrik ke listrik. Listrik ke listrik nanti bisa perubahannya apa? Perubahannya tegangan. Tegangannya nanti bisa up, bisa down. Kalau tegangannya up itu namanya step up transformator. Kalau tegangannya diturunkan namanya step down transformator. Nah, ini namanya transformator. Nah, sekarang trafo itu seperti apa? Nanti kita bahas sedikit ya. Ini hanya karena ini pengantar supaya nanti Anda nggak bingung ya. Ini trafo. Trafo itu contoh alatnya seperti ini nih, gambarnya. Ini yang besar sekali. Ini trafo yang untuk tenaga. Ini trafo yang untuk distribusi. Ini trafo distribusi. Nanti ada trafo di tiang. Nanti ada trafo 1 fase, ada 3 fase. Nanti kita bahas lebih mendetail di mata pokok bahasan transformator. Ini hanya pengenalan. Nah, trafo itu intinya isinya apa? Ya, isinya adalah belitan yang di dalamnya nanti ada belitan, ada inti. Ya. Yang fungsinya nanti tadi untuk apa? Untuk merubah tegangan listrik AC menjadi tegangan listrik AC. Yaitu dengan cara apa? Menurunkan atau menaikkan. Step up dan step down. Ini untuk trafo. Nah, penjelasan trafo nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang transformator. Yang kedua adalah generator DC. Nah, generator DC itu adalah di sini ya. Ini bedanya, ini generator DC, yang ini generator AC. Nah, generator DC itu adalah suatu peralatan yang mengubah dari energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, nanti ada dua, listrik yang dihasilkan bisa listrik AC maupun bisa listrik DC. Bedanya apa? Ya, nanti kita bahas mata kuliah di mesin DC, baik generator maupun motor DC. Nah, ini untuk motor DC. Motor DC itu mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Ini saya kira sudah tahu ya, ini banyak dipakai di mainan-mainan. Kalau kita beli mainan mobil remote ya, itu pakai motor DC untuk penggerak jendela mobil, power window itu juga itu ya, pakai motor DC. Untuk kontrol beberapa peralatan itu juga pakai motor DC. Nah, ini motor DC yang ukuran besar ya, banyak dipakai untuk apa? Misalkan
AGV, ya, forklift, ya, hoist, crane, ya, untuk alat angkat angkut itu banyak menggunakan motor DC. Nah, yang berikutnya adalah motor DC jenis brushless. Nah, ini banyak sekarang digunakan di sepeda listrik atau kendaraan listrik yang lain. Ini banyak dipakai. Sepeda listrik, motor listrik, ya, kendaraan mobil listrik dan lain sebagainya. Ini sekarang banyak menggunakan apa? Motor brushless. Apa itu yang dimaksud dengan brushless? Brush itu artinya sikat, less itu tanpa. Jadi di sini motor listrik tanpa sikat. Pakainya apa? Pakainya nanti adalah dioda atau SCR. Nah, untuk pembahasan ini nanti Anda bisa lihat materi video saya di Elektronika Daya. Ini sekarang lagi ngetren, ya, brushless motor DC karena lebih efisien dibandingkan dengan motor DC biasa. Ukurannya lebih kecil dibanding dengan motor DC biasa. Nah, yang berikutnya adalah generator AC. Ini adalah beberapa contoh generator. Nah, sebenarnya motor dan generator itu wujudnya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan tadi, kalau inputnya itu listrik berarti dia motor. Kalau inputnya itu mekanik berarti itu menjadi generator. Nah, ini contoh generator ini di apa namanya mesin diesel PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, ini ada dieselnya di sini nih. Ini diesel menghasilkan putaran, nanti di sini dikopel ya dengan generator nih, ngopelnya di sininya. Sehingga nanti di statornya di sini nanti akan muncul tegangan. Nah, setelah muncul tegangan nanti bisa menghasilkan listrik. Ini untuk yang generator AC. Yang berikutnya adalah motor AC. Ini contoh motor AC, motor induksi yang banyak dipakai di industri ya. Bisa digunakan untuk pompa, kompresor, fan, blower ya. Bisa digunakan untuk mesin penggerak ya, untuk milling, untuk bor ya, untuk bubut, eskalator ya, lift dan lain sebagainya. Itu nanti kita bahas untuk motor AC yang digunakan untuk penggerak beban-beban mekanik ya. Nah, ini konstruksinya kita bisa lihat nanti untuk di motor AC ya, ini cukup sederhana. Ini banyak dipakai nanti di dunia industri. Karena sangat sederhana untuk ininya. Yang berikutnya adalah motor servo. Nah, ini yang pokok bahasan juga yang nanti akan kita bahas. Ini lagi ngetren motor servo itu sekarang. Karena ini lebih banyak digunakan untuk kontrol. Untuk kontrol yang membutuhkan presisi yang sangat tinggi. Misalkan untuk pengatur apa namanya solar cell supaya nanti dia mengikuti arah matahari. Itu banyak menggunakan motor servo. Yang kedua misalkan nanti gunakan untuk pengarah antena. Antena itu kalau kita pengen antenanya nanti mengarah ke sana ya, kita geser, kita putar ya pakai ini. Bisa juga nanti digunakan untuk apa namanya pengarah senjata pada peralatan perang ya, untuk roket-roket itu nanti penggeraknya nanti pengaturnya nanti pakai motor servo. Maupun untuk kontrol-kontrol di industri. Ini banyak sekali. Ini sekarang banyak beralih ya dari motor DC, motor AC menuju ke motor servo. Yang berikutnya adalah motor stepper. Ini juga banyak dipakai untuk kontrol, untuk alat-alat elektronik ini menggunakan motor stepper. Ya, apa itu motor stepper? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, yang berikutnya ada istilah motor universal. Di motor-motor yang mempunyai kecepatan tinggi, artinya universal di sini kan dia bisa inputnya bisa dari AC, bisa dari DC. Sehingga dia dikatakan universal. Dikasih input AC mau, dikasih input DC juga nggak masalah. Karena universal. Ini biasanya untuk motor-motor yang butuh kecepatan tinggi. Yang RPM-nya di atas kecepatan 5.000 ke atas. Itu nanti banyak menggunakan motor universal. Saya kira itu untuk pengantar ya dari mata kuliah mesin listrik. Semoga apa yang saya sampaikan ini ya bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya pribadi untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai dosen. Harapannya Anda sebagai mahasiswa juga mampu menangkap materi yang saya sampaikan ini.
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akan memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Astaghfirullahaladzim ya. Semoga pada pertemuan ini itu bisa memotivasi Anda untuk lebih belajar lagi tentang mesin-mesin listrik. Terima kasih ya. Akhirul kalam, wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.